Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Esti Untari, dosen program studi D3 Manajemen Pemasaran WNBK, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan RPSSAP untuk PDD UKT-PT pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi. RPS akuntansi diberikan pada semester 4 dengan 2 SKS. Deskripsi mata kuliah yaitu merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang penyusunan laporan keuangan sederhana pada usaha perdagangan barang dan jasa. CP program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini sesuai dengan kurikulum mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. CP pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menyusun jurnal transaksi, buku besar, neraca saldo untuk menghasilkan laporan laba rugi dan neraca. Kemampuan akhir yang diharapkan mampu menjelaskan pengertian akuntansi serta maksud dan tujuan pembelajaran akuntansi. Mampu menjelaskan garis besar siklus pembelajaran akuntansi serta komponen laba rugi dan neraca. Mampu membukukan transaksi harian atas usaha perdagangan barang dan jasa. Mampu menyusun jurnal transaksi, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, dan menyusun laporan neraca. Metode penilaian dan pembobotannya, nilai harian 40%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 30%. Dalam RPS, di breakdown menjadi suatu jadwal pembelajaran yang merupakan bahan kajian dari kemampuan akhir yang diharapkan, terdiri dari 16 kali pertemuan selama 1 semester. Satuan acara pengajaran untuk pertemuan 1 membutuhkan waktu selama 3 jam setiap pertemuan dengan mengacu pada bahan kajian. Kegiatan pengajaran pada semester 1 merupakan tahapan pendahuluan, yaitu menjelaskan RPS dan SAP, memberikan waktu untuk tanya jawab. Selanjutnya penyajian, menjelaskan pengertian akuntansi, menjelaskan sebagian maksud dan tujuan pembelajaran akuntansi, memberikan waktu untuk tanya jawab. Sebagai penutup, yaitu menjelaskan secara singkat materi minggu berikutnya. Untuk SAP pertemuan 2-16 tetap mengacu pada bahan kajian. Selanjutnya kegiatan pengajarannya pada tahap pendahuluan mengulas secara singkat materi sebelumnya, memberikan waktu untuk tanya jawab. Pada tahap penyajian melanjutkan menjelaskan materi tentang maksud dan tujuan pembelajaran akuntansi, memberikan waktu untuk tanya jawab, memberikan pertanyaan pada mahasiswa dengan menunjuk secara acak atau spontan, atau memberikan latihan atau memberikan tugas sesuai kebutuhan pembelajaran. Sebagai penutup, yaitu menjelaskan secara singkat materi minggu berikutnya. Rubrik merupakan 3 penilaian, yaitu nilai harian terdiri dari sikap, kehadiran, keaktifan di kelas, kerajinan mengerjakan latihan, ketepatan waktu menyelesaikan tugas. Untuk nilai UTS dan UAS terdiri dari hasil dari mengerjakan soal, kejujuran dalam mengerjakan soal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami akan beralih pada proses pembelajaran. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore. Pada sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Syukur, alhamdulillah. Gimana? Hari ini kita belajar
untuk pertemuan yang ke-11 ya. Pertemuan ke-11. Sebentar Ibu siapkan share screen-nya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Yuk, silakan siapa yang mau memimpin doa? Raja, Bu. Ketua. Raja, Bu. Oke. Kita mulai pembelajaran akuntansi pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke. Seperti biasa, ya sebelum belajar, Ibu selalu tampilkan RPS ya, RPS setiap pertemuan ya. Nah, sekarang adalah pertemuan yang ke-11 ya. Nah, ini mahasiswa mampu menyusun neraca saldo ya. Jadi nanti belajarnya kita belajar penyusunan neraca saldo ya. Untuk pertemuan sebelumnya, pertemuan 9-10, kalian belajar penyusunan buku besar, dan untuk pertemuan 10 minggu lalu kalian sudah diberikan tugas oleh Bu Untari untuk berlatih menyusun buku besar. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita belajarnya penyusunan neraca saldo. Oke. Ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu neraca saldo. Namun sebelum kita belajar neraca saldo, alangkah baiknya kita coba mengingat kembali komponen-komponen neraca yang beberapa pertemuan sebelumnya Ibu minta kalian untuk menghafalkan serta memahami. Ya, coba diingat kembali untuk neraca itu ada 2 kelompok. Kelompok apa saja? Aktiva dan pasiva. Aktiva dan pasiva. Oke. Untuk aktiva sendiri terdiri dari Aset tetap dan aset lancar. aset tetap dan aset lancar. Yang lain mana? Aset tetap dan aset lancar. Aset lancar terdiri dari kas, bank, piutang, persediaan. Uang muka. Oke. Uang muka sama satu lagi. Perlengkapan kantor, Bu. Oke, pintar. Nah, kalau untuk aset tetap apa? Apa saja di antaranya? Akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, terus pembangunan, terus yang lain? Yuk, yang lain juga bareng-bareng. Apalagi? Ibu, tanah. Akumulasi tanah, bangunan kantor, akumulasi penyusutan, bangunan kantor. Udah, Bu. Oke. Kendaraan. Tanah, ya. Tanah belum ya. Nah, kemudian untuk pasiva apa? Yang di pasiva ada apa? Kewajiban utang sama kewajiban utang jangka panjang. Oke, utang jangka pendek dan utang jangka pendek panjang. Utang jangka pendek apa saja? Utang usaha, utang gaji,
sama utang pajak kalau nggak salah. Terus kalau selain itu di pasifa ada apa aja? Ada apa lagi? Utang yang panjang. Jangka panjang ya. Utang jangka panjang apa? Ada modal, pendapatan. Utang jangka panjang itu biasanya utang bank ya. Terus habis itu ada modal. Terus ada Pendapatan. Oke, pinter. Masih ingat semua ya? Oke. Nah, untuk mendapatkan laporan neraca dan laporan laba rugi, maka dilakukan proses akuntansinya. Proses akuntansinya apa saja? Pertama, apa? Kita harus punya apa? Transaksi. Transaksi apa? Harian. Kemudian yang kedua, ayo. Itu Bu, jurnal transaksi. Jurnal transaksi. Oke, pintar. Jurnal transaksi. Kemudian yang ketiga, buku besar. Menyusun buku besar. Buku besar. Aduh, Neraca saldo. pintar. Neraca saldo. Menyusun neraca saldo. Neraca saldo. Nah, hari ini kita akan belajar neraca saldo, ya. Kita belajar neraca saldo. Ya, kita mulai. Yang dimaksud neraca saldo adalah kumpulan masing-masing komponen yang dihasilkan oleh buku besar yang disusun secara sistematis sebagai input pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Ya. Jadi maksud dibuatnya atau disusunnya neraca saldo adalah sebagai input untuk penyusunan neraca dan laporan laba rugi. Ya. Kemudian apa tujuannya? Tujuan dilakukan penyusunan neraca saldo agar dalam penyusunan laporan neraca dan laporan laba rugi yang merupakan laporan terakhir yang diinginkan bisa ditelusuri dengan mudah jika terjadi kesalahan. Ya. Jadi kalau seandainya kalian menyusun laporan neraca atau laba rugi ada yang salah, kalian bisa menelusuri dari neraca saldonya. Neraca saldonya tidak ada yang salah, kalian telusurin ke buku besarnya. Buku besarnya tidak ada yang salah, kalian telusurin di jurnalnya. Begitu ya. Biasanya kesalahan seringnya ada di jurnal. Ya. Tapi kalian kan pinter-pinter ya. Sudah pada pandai menyusun jurnal ya. Nah, ini contoh bentuk tabel neraca saldo ya. Neraca saldo bentuknya seperti ini ya, bentuk tabelnya. Ada nama akun, kemudian ada yang di debit nanti dan ada yang di kredit. Apa yang di debit dan apa yang di kredit? Nah, nanti Waalaikumsalam. Nah, nanti kalian Ibu ajarkan di neraca saldo. Dasar pembuatan neraca saldo adalah dari buku besar ya. Nah, buku besar ini ya sudah kalian pelajari pada minggu sebelumnya. Masih ingat enggak? Ini sudah kalian pelajari pada minggu sebelumnya. Nanti bisa dibuka lagi materi minggu lalu. Ini ada. Nah, ini Ibu gunakan sebagai input atau sebagai dasar untuk latihan membuat neraca saldo hari ini. Ya, ini neraca saldonya. Ya, tabelnya seperti di atas tadi ada nama akun, ada debit, ada kredit.
Nah, sekarang kita coba memulai menyusun neraca saldo. Ini buku besar, akan kita buat, akan kita susun menjadi neraca saldo, ya. Buku besarnya di sini sudah dikelompokkan, yaitu kas, ya. Ibu warnai beda supaya kalian paham. Ini kas, kasnya dilihat saldonya, ya. Kemarin sudah mencari minggu lalu sudah mencari saldo masing-masing komponen komponen yang ada di neraca, ya, yaitu kas, persediaan dan seterusnya sudah disusun di buku besar. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ke neraca saldo. Kas saldonya 3.500.000. Kas saldonya 3.500.000. Kita pindahkan nantinya, ya. Dipindahkan ke sini, ke neraca saldo. Kas, ya, dipindahkan sebesar 3.500.000. Sama seperti yang di buku besar, ya. Tidak ada bedanya, angkanya sama, ya. Kumpulan kelompoknya kas juga sama kas, ya. Sekarang pertanyaan Bu Untari. Ini kasnya didebit sebesar 3.500.000. Kenapa ini masuk ke debit? Yuk, ada yang tahu? Kenapa masuk ke debit? Karena masuk ke dalam komponen aktiva. Oke, pintar ya. Karena kas adalah masuk salah satu komponen di kelompok aktiva, ya. Jadi masuknya juga debit, gitu ya. Begitu juga nanti persediaan, perlengkapan, pembayaran di muka, piutang, itu semua adalah komponen aktiva. Maka masuknya ke debit, gitu ya. Peralatan juga aset tetap, masuknya ke debit. Kemudian utang usaha, modal, itu ada di mana tempatnya kalau di neraca? Ada di kelompok apa? Komponen pasiva. Ada di kelompok pasiva. Maka masuknya ke kolom kredit. Begitu ya? Oke. Begitu juga penjualan. Di laporan laba rugi, semua biaya atau komponen yang membebani pengeluaran adalah masuknya kebalik, masuknya ke debit ya. Semua biaya atau beban masuknya ke debit kalau di laporan laba rugi ya. Penjualan itu masuknya ke kredit. Ya, kalian harus pahami ini ya. Oke, kita mulai. Ini yang kas sudah. Kemudian berikutnya persediaan. Yuk, Ibu dibantu. Persediaan saldonya berapa? Yuk, Bimo. Bimo dibantu Bu Untari. Persediaan saldonya ada berapa? Apa, Bu? Mana Bimo? Enggak tampil. Ganteng deh. Yuk, Bimo. Persediaannya saldonya berapa? 500.000. 500.000, pinter. Persediaan nanti masuk ke mana? Masuk ke kolom debit apa kredit? Debit. Debit, pinter ya. Persediaan dimasukkan ke kolom debit. Oke, pinter. Terus selanjutnya setelah persediaan, perlengkapan. Perlengkapan saldonya berapa, Asmi? Perlengkapnya 50.000. Oke, 50.000.
Perlengkapan 50.000. Nanti masuk ke kolom debit apa kredit? Debit, Bu. Kolom Debit, D, debit. debit. Oke, sip. Pinter-pinter. Ya, kemudian pembayaran di muka. Yuk, Yuda. Saldonya berapa pembayaran di muka? Saldonya 500.000. Oke. 500.000. Masuk ke kolom debit apa kredit pembayaran di Debit. muka? Debit. Debit. Oke. Sip. Nah, selanjutnya piutang. Piutang. Piutang saldonya berapa? Yuk, siapa yang tahu nih? Siapa yang tahu piutang? Saldonya 200.000 masuk ke kolom apa? Debit. Masuk kolom debit. Oke. Pinter Umar. Sip. Oke. Sekarang peralatan. Yo, siapa lagi yang bisa? Peralatan. Yo, Axel, peralatan sel. Bu, peralatan 1.200.000, saldonya 1.200.000. Masuk kemana nanti? Kolom debit apa kredit? Debit. Debit. Bu. Oke, sip. Oke. Kemudian selanjutnya utang usaha. Utang usaha, ayo. Siapa yang bisa? Saldonya 500.000. Usaha 500. Oke. Masuk ke kolom apa nanti? Kredit. Hmm? Kredit. Kredit. Oke, sip. Kenapa masuk ke kredit? Karena pasifa. Karena pasifa. Pinter. Yuk, selanjutnya modal. Modal saldonya 5 juta. Amar, modal saldonya 5 juta. Masuk mana, Amar? Masuk kemana? Modal. Oke, Ica. Ica, modal 5 juta masuk kemana, Cak? Kredit. Masuk ke kredit. Sip, pintar. Kenapa masuk ke kredit, Amar? Kenapa masuk ke kredit, Amar? Mana nih, Amar? Oke, kenapa masuk ke kredit? Siapa yang tahu? Ica, tahu nggak? Kenapa masuk ke kredit? Rara, tahu nggak, Rara? Karena pasifa. Karena pasifa. Oke, pintar. Sip, pintar-pintar. Sekarang penjualan. Penjualan ini nanti akan masuk kemana ya? Laporan laba rugi. Masuk ke laporan laba rugi. Oke. Maka penjualan masuk ke laporan laba rugi, maka di
neraca saldo masuknya ke kredit. Ya, ingat ya, kalau di laporan laba rugi, semua biaya masuk ke debit dan penjualan masuk ke kredit. Terakhir adalah HPP. Ya. HPP sebesar 2.250.000. Ya. HPP 2.250.000 masuk ke apa? Debit. Masuk ke debit. Oke. Nah, setelah selesai, kalian tinggal jumlahkan. Di kolom debit kalian jumlahkan, kemudian di kolom kredit kalian jumlahkan. Jumlahnya harus balance ya. Jumlahnya harus seimbang. Ada yang mau ngecek? Nanti dicek nanti aja ya. Nanti coba kalian cek kira-kira sudah sesuai apa belum. Ini hitungan Bu Untari sudah sesuai. Oke. Sampai di sini sudah selesai kita menyusun neraca saldo. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada pertanyaan. Nggak ada. Ada Sudah pertanyaan. paham semua? Sudah, Bu. Insya Allah Bu, udah paham. Insya Allah. Oke, pintar-pintar semua ya. Tetap semangat ya. Enak ya belajar akuntansi ya. Sebenarnya sih kalau menurut Rara enak banget sih. Enak ya. Enak. Iya. Hanya seperti main game aja. Cuma perlu ketelitian dan kecermatan aja. Itu aja ya. Kalau ada yang bilang akuntansi susah, enggak sebenarnya, mudah ya. Mudah. Yang penting kita menyenangi dulu ya, menyukai dulu. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu stop sharing-nya. Kemudian untuk minggu depan ya, kalian karena sudah belajar menyusun neraca saldo, minggu depan kalian akan Ibu berikan tugas untuk menyusun neraca saldo, tapi soalnya dari transaksi harian kalian membuat sendiri jurnalnya, kemudian membuat lagi buku besarnya, kemudian sampai membuat neraca saldo. Ya, minggu depan Ibu tidak ada Zoom, ya. Kalian langsung mengerjakan tugas yang Ibu share nantinya di e-learning. Begitu ya. Oke? Oke, sip. Ya. Oke. Semangat ya, semangat belajar akuntansi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di depan ya, Bu. Iya. Ibu Terima ya, kasih selamat semuanya. sore Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.